pagi adik-adik semuanya. Puji nama Tuhan, pasti semua sehat. Bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan perkenankan kepada kita semua untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk kita memulai sekolah minggu ini dengan memuji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, kita nyanyikan dengan sikap doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, sepanjang malam kemarin kami boleh bersama dengan Tuhan, boleh beristirahat. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan perkenankan kami untuk kami boleh memulai hari kami dengan hari yang baru, dengan hari yang cerah pemberian dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih sayang Tuhan bagi hidup kami. Tuhan, saat pagi ini kami hendak memulai sekolah minggu. Mari Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik semuanya, setiap hari kita boleh bangun pagi, itu kita boleh merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang membutuhkan sesuatu atau memerlukan sesuatu, kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita melalui siapa? Melalui orang tua kita semuanya. Sehingga apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan, Tuhan senantiasa memberikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk kita akan memuji nama Tuhan, kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah
Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Oke, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita mau masuk dalam firman Tuhan, kita mau mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan hidup kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk berkat-Mu bagi hidup kami. Dan kami saat ini anak-anak-Mu sekolah minggu di GKJ Petoran Tuhan, hendak mendengarkan taburan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh belajar akan firman Tuhan dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena pada pagi hari ini kita bersama-sama dipertemukan di dalam sekolah minggu. Walaupun masih berada di rumah masing-masing. Siap semuanya untuk sekolah minggu? Baik. Bu Agusin akan melepas dulu maskernya. Anak-anakku semuanya juga masih tetap pakai masker ya. Jaga kesehatan, tetap pakai masker. Oke, anak-anakku. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, cerita sekolah minggu, kita mau berdoa. Sudah siap? Ambil sikap untuk berdoa. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena pagi yang indah. Tuhan memberikan waktu untuk kami bisa bersama dengan saudara-saudara kami yang lain, walaupun di rumah masing-masing, untuk bersekolah minggu. Kami siap mendengarkan cerita Tuhan, kami siap menerima berkat dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, minggu kemarin ikut sekolah minggu juga ya. Saat ini cerita kita pada pagi hari ini bercerita tentang seseorang yang belajar untuk menjadi anak Tuhan. Percaya, berserah kepada Tuhan. Kita akan baca Alkitab kita, sudah disiapkan.
Kita akan baca Alkitab kita. Ibu duduk ya, anak-anak juga duduk, silahkan. Firman Tuhan terambil dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan 31. Sekali lagi, Markus 10 ayat 17 sampai dengan 31. Ibu akan bacakan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seekor kaya masuk dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus pada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikian anak-anakku firman Tuhan yang terambil dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan 31.
Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat ini, Bu Agustin punya satu ilustrasi, cerita. Zaman dulu, ada seorang raksasa. Oh, raksasa besar badannya. Iya. Nah, raksasa itu dia mempunyai taman. Tamannya indah sekali. Di sana banyak bunga yang bermekaran. Kemudian ada burung-burung berkicauan. Kemudian tumbuhannya subur. Taman itu ditinggalkan oleh raksasa. Raksasa pergi jauh ke hutan sebelah. Taman itu dipakai. Ada anak-anak kecil dengan riang gembira. Mereka bermain di situ. Bermain dengan bunga yang sangat indah. Bermain dengan burung yang berkicauan, mereka berlari-lari. Mereka bercanda. Dengan senang mereka bermain di taman raksasa itu. Hati mereka senang. Anak-anak itu bersama dengan teman-temannya. Burung-burung pun juga senang sekali. Suatu ketika raksasa itu datang. Zelum, 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 zelum. Oh, karena raksasa badannya besar, maka zelum, zelum, zelum. Anak-anak itu, apa itu? Apa itu? Raksasa itu melihat, loh, tamanku kenapa dipakai sama anak-anak kecil semuanya? Hei, siapa kalian? Siapa kalian? Kenapa kalian mau bermain di tempatku? Ayo, keluar. Tamanku tidak boleh dipakai oleh semuanya. Itu tamanku. Tidak boleh ada orang yang memakai tamanku. Tamanku nanti rusak. Ayo, pergi. Ayo, pergi. Hus, pergi. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anak menjadi takut. Mereka lari. Ayo, ayo lari. Ayo lari. Takut, aku takut. Aku takut raksasa itu marah. Ayo lari. Kita nggak usah main di situ lagi. Ada yang nangis. Aku takut, aku takut. Nggak apa-apa, ayo kita pergi-pergi. Raksasa itu bilang, awas ya, kalian kalau main di tempatku. Aku marah, aku nggak mau tamanku dipakai orang lain. Kemudian raksasa itu membangun tembok, tamannya dibangun tembok keliling. Biar apa? Anak-anak kecil di situ tidak boleh masuk. Nggak ada yang boleh masuk. Bangun tembok yang tinggi. Ini tamanku. Aku mau menikmati tamanku sendiri. Orang lain tidak boleh menikmati taman ini. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian apa yang terjadi? Anak-anak kecil itu hanya ngintip dari tembok yang ada lubangnya. Kita nggak bisa ya bermain di situ lagi. Nggak boleh sama sang raksasa. Hari demi hari kemudian berlanjut.
Sang raksasa melihat, loh, tamanku kok menjadi kering, bunganya kok nggak mau bermekaran. Kenapa burung-burung juga tidak mau berkicau seperti dulu lagi? Kenapa tamanku bunganya menjadi mati? Kenapa ini? Raksasa bingung, kenapa tamanku menjadi jelek? Tamanku jelek. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, sang raksasa melihat ada burung berkicau. Ciut, 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 ciut. Raksasa itu bertanya kepada burung, "Hai burung, kenapa tamanku menjadi jelek, tidak bagus lagi? Kenapa pohonnya mati, bunganya mati, dan kenapa engkau tidak mau berkicau dengan baik seperti dulu lagi?" Apa kata burung? "Hai raksasa, engkau ingin tahu kenapa tanamanmu menjadi mati? Kenapa tamanmu tidak sebagus yang dulu? Kenapa teman-temanku para burung juga tidak mau berkicau? Karena engkau tidak mau berbagi dengan anak-anak kecil. Mereka sedih. Mereka ingin bermain di tamanmu, tetapi engkau tidak boleh." "Aku kesepian, tidak bisa menikmati taman ini dengan baik." "Iya, makanya bermainlah, berbagilah dengan anak-anak yang lain. Mereka akan senang." Burung itu menyampaikan kepada sang raksasa bahwa kita harus berbagi dengan orang lain. Kita harus memperhatikan orang lain. Kita berbagi sukacita, berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Akhirnya sang raksasa sadar, "Iya, aku minta maaf, temboknya dihancurkan, dung hancur." Kemudian taman itu, "Hai anak-anak," taman itu mulai bermekaran kembali bunganya. "Anak-anak, bermainlah denganku, aku ingin berbagi sukacita. Taman ini juga menjadi tamanmu, taman kalian. Kita mau bermain bersama." Anak-anak senang. Ayo kita bermain." Sang raksasa minta maaf. "Maafkan aku ya, aku sudah egois. Aku tidak memperhatikan kalian semuanya." "Iya sang raksasa, aku mau bermain, bersahabat denganmu. Aku mau bermain di taman ini. Kita menjadi teman, kita menjadi sahabat yang saling memperhatikan." Akhirnya taman itu kembali menjadi taman yang indah. Burung-burung berkicauan, bunga-bunga bermekaran. Anak-anakku, mereka menjadi hidup bahagia, hidup dengan penuh sukacita. Karena apa? Sang raksasa dan anak-anak hidup dengan penuh kebahagiaan, saling berbagi, saling memperhatikan satu sama lain. Dari cerita Alkitab yang tadi Ibu sampaikan dan
cerita ilustrasi sang raksasa yang punya taman, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita memperhatikan orang lain yang ada di sekeliling kita. Anak-anakku, ayo. Ketika ada orang tua kita yang minta tolong, sedang repot, siapa yang suka membantu? Ih, bagus. Claudi. Kemudian ada anak-anak yang lain, Claudi juga pasti membantu mamah ya sama papa. Nyapu, mah tak bantu ya nyapu ya. Cantik kah? Pasti ini juga suka membantu orang tua. Kemudian ketika ada teman-temannya yang kesulitan mengerjakan PR, apakah anak-anakku juga memperhatikan? Kita belajar bersama ya, walaupun lewat online. Kalau ini bagaimana caranya? Nah, kita bisa bekerja sama, kita memperhatikan, kita saling berbagi. Itulah anak-anakku, cerita pada kesempatan kali ini bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, bagi Yesus kuserahkan, untuk hidup kita bisa saling berbagi, saling memperhatikan. Kita mau mulai untuk menjadi anak-anak Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya, Ibu akan mengajak anak-anak untuk ambil Alkitab lagi. Kita baca bersama ayat hafalan kita yang terambil dari Markus 10 ayat yang ke-21. Sekali lagi, Ibu tunggu ya, sebentar. Markus 10 ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Demikian adik-adikku, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, hidup kita untuk saling berbagi, saling memperhatikan. Karena kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi sudah belajar firman Tuhan. Kira-kira adik-adik semuanya belajar tentang apa? Wah, iya, sudah belajar tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kita juga diminta apa adik-adik semuanya? Bahwa kita akan menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Nah, baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup sekolah minggu ini, kita akan bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan menutup sekolah minggu ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan bagi hidup kami, dan ajar kami untuk kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami di bawah kuasa tangan Tuhan, sehingga kami Engkau pimpin dalam apapun yang boleh kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati sekolah kami, berkati orang tua kami, dan berkati segala sesuatu Bapa yang boleh menjadi pergumulan kami, boleh menjadi apapun yang menjadi saat ini, boleh menjadi tanggung jawab dan tugas kami masing-masing. Tuhan, terima kasih, pertemuan kami minggu depan untuk kami boleh bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, kita mau menutup sekolah minggu ini, kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Baik adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat jumpa kembali dalam sekolah minggu di GKJ Petoran minggu depan.